Barcelona batasi menit bermain Ter Stegen. La Liga ajukan banding, tolak pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor untuk Barcelona. Barcelona tolak tawaran 50 juta euro dari Manchester United untuk Alejandro Balde. Barcelona semakin dekat dengan impian meraih treble winner setelah memastikan tiket ke final Copa del Rey. Barcelona batasi menit bermain Ter Stegen. Setelah absen lama karena cedera, Marc-Andre Ter Stegen dikabarkan semakin dekat dengan kepulihannya. Namun, peluang kiper asal Jerman itu untuk kembali membela Barcelona musim ini ternyata sangat kecil. Meski Ter Stegen telah berusaha keras mempercepat pemulihan, Hansi Flick tampaknya tetap mempertahankan Wojciech Szczęsny sebagai kiper utama di semua kompetisi. Lalu, kapan sebenarnya Ter Stegen bisa kembali bermain? Ter Stegen dikabarkan bisa kembali berlatih penuh pada akhir bulan ini. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa peluangnya tampil musim ini sangat minim, bahkan jika Barcelona melaju ke final Liga Champions. Alasannya, Ter Stegen tidak termasuk dalam skuad UCL Barcelona setelah namanya digantikan Szczęsny saat ia cedera. Artinya, sekalipun pulih, ia tidak bisa bermain di kompetisi tersebut. Flick juga dikabarkan akan tetap memainkan Szczęsny sebagai kiper utama di Copa del Rey, termasuk dalam final melawan Real Madrid nanti. Begitu pula di La Liga, di mana kiper Polandia itu akan terus menjadi pilihan pertama. Satu-satunya peluang Ter Stegen bermain musim ini adalah di 2 laga terakhir La Liga, asalkan Barcelona sudah memastikan gelar juara sebelumnya. Jika persaingan ketat masih berlangsung, Flick kemungkinan besar akan tetap mengandalkan Szczęsny. Keputusan ini bisa dimaklumi mengingat Szczęsny telah menunjukkan performa solid sejak mengambil alih pos kiper utama. Sementara Ter Stegen perlu waktu untuk kembali ke level terbaiknya setelah cedera berkepanjangan. Dengan keputusan Flick ini, Barcelona tampaknya ingin menghindari risiko dengan tidak terburu-buru memainkan Ter Stegen. Mereka lebih memilih stabilitas di bawah gawang demi mengejar gelar di sisa musim. Namun, kembalinya Ter Stegen di akhir musim bisa menjadi pengujian penting sebelum musim depan, sekaligus memberi sinyal apakah ia masih akan menjadi kiper utama atau justru mulai digeser Szczęsny. La Liga ajukan banding, tolak pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor untuk Barcelona. Barcelona akhirnya mendapatkan kabar baik setelah Higher Sports Council (CSD) memutuskan bahwa mereka boleh mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor ke tim utama. Keputusan ini membatalkan larangan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Komite Pengawas Kesepakatan Koordinasi RFEF La Liga. Namun, kegembiraan Blaugrana mungkin tak berlangsung lama. La Liga langsung mengumumkan akan mengajukan banding ke pengadilan administratif, mempertanyakan kewenangan CSD dalam kasus ini. Bagaimana perkembangan terbaru perseteruan ini dan apa dampaknya bagi Barcelona? CSD menyatakan bahwa komite pengawas tidak memiliki wewenang untuk menolak izin registrasi pemain Barcelona. Selain itu, keputusan komite dianggap tidak mengikuti prosedur yang benar, sehingga dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, Barcelona kini berhak menggunakan Olmo dan Pau Victor di skuad utama. Namun, La Liga langsung merespons dengan menyatakan akan mengajukan banding, karena mereka yakin keputusan komite pengawas sudah sesuai aturan. La Liga menegaskan bahwa sistem La Liga Manager secara otomatis menolak registrasi pemain jika klub tidak memenuhi syarat finansial. Mereka juga menuduh CSD melampaui kewenangannya. Dalam pernyataan resminya, La Liga bersikeras bahwa CSD tidak berhak membatalkan atau memperpanjang izin registrasi pemain, karena hal itu merupakan ranah regulasi internal Liga. Mereka juga mengkritik cepatnya pemberian putusan sementara yang menguntungkan Barcelona pada Januari lalu. La Liga menambahkan bahwa izin Olmo dan Pau Victor secara otomatis kedaluarsa pada 31 Desember 2024, sehingga tidak perlu ada pembatalan resmi. Mereka menilai keputusan CSD melanggar prinsip keadilan kompetitif dan prosedur hukum yang berlaku. Sementara menunggu hasil banding, Barcelona bisa bernapas lega karena Dani Olmo dan Pau Victor sah bermain. Namun, situasi Olmo sedikit rumit karena ia sedang rehabilitasi cedera. Barcelona berharap sang gelandang bisa pulih sebelum leg kedua Champions League melawan Borussia Dortmund.
Jika banding La Liga dikabulkan, Blaugrana mungkin harus kembali berjuang untuk mendaftarkan pemainnya. Barcelona tolak tawaran 50 juta euro dari Manchester United untuk Alejandro Balde. Barcelona dikabarkan menolak tawaran sebesar 50 juta euro dari Manchester United untuk bek kiri mereka, Alejandro Balde. Pemain berusia 21 tahun ini tampil konsisten sepanjang musim 2024/2025 dengan catatan 40 penampilan di semua kompetisi, 1 gol, dan 8 assist. Balde merupakan produk Akademi Barcelona yang telah tampil dalam 119 pertandingan bersama tim utama. Sejauh ini, ia mencatatkan 3 gol dan 15 assist, termasuk 1 gol serta 11 assist dalam 82 pertandingan La Liga. Dengan kontribusinya yang besar, Barcelona menegaskan bahwa pemain asal Spanyol itu tidak akan dijual. Manchester United dikabarkan sangat mengagumi Balde dan melihatnya sebagai pilihan ideal untuk posisi wingback kiri mereka. Klub asal Inggris tersebut bahkan telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro, namun Barcelona menolak mentah-mentah proposal tersebut. Sejak debutnya di musim 2021-2022, Balde semakin berkembang dan menjadi pemain kunci dalam skuad utama. Ia mulai mendapatkan tempat reguler pada musim 2022-2023 dan musim ini kembali membuktikan dirinya dengan mencatatkan lebih dari 40 penampilan. Saat ini, Barcelona masih dalam jalur perburuan treble di bawah asuhan Hansi Flick. Mereka bersaing di La Liga, Liga Champions, serta Copa del Rey, dan Balde menjadi bagian penting dalam upaya meraih 3 gelar tersebut. Pada laga terbaru, Balde tampil penuh saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Barcelona yang kini akan menghadapi Real Madrid di partai final. Balde saat ini berambisi untuk masuk ke dalam skuad Spanyol di Piala Dunia 2026. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga internasional Maret, karena pelatih Luis de la Fuente lebih memilih opsi lain di posisi bek kiri. Ketertarikan Manchester United terhadap Balde cukup mengejutkan, mengingat mereka baru saja mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce pada Januari lalu untuk memperkuat posisi wingback kiri. Namun, pelatih Ruben Amorim disebut ingin menambah kedalaman skuad di sektor tersebut. Meskipun Luke Shaw telah pulih dari cedera, performanya kerap terganggu oleh masalah kebugaran. Sementara itu, Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui belum menunjukkan performa yang meyakinkan sebagai wingback. Namun, mengingat peran penting Balde bagi Barcelona, kecil kemungkinan klub Katalan itu akan melepasnya dalam waktu dekat. Barcelona semakin dekat dengan impian meraih treble winner setelah memastikan tiket ke final Copa del Rey. Blaugrana menyingkirkan Atletico Madrid dalam duel sengit yang berakhir dengan kemenangan 1-0 pada leg kedua semifinal di Stadion Metropolitano, Madrid, Kamis, 3 April 2025, dini hari WIB. Keunggulan agregat 5-4 memastikan langkah pasukan Hansi Flick ke partai puncak. Dilansir Detik Sport, kemenangan ini menjaga asa Barcelona untuk menyapu bersih 3 trofi musim ini. Saat ini, Robert Lewandowski dan kawan-kawan masih kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol dan telah melangkah ke perempat final Liga Champions. Pelatih Barcelona Hansi Flick tak menutupi ambisi timnya untuk meraih treble. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Barcelona harus tetap fokus menghadapi pertandingan satu persatu. Ini momen yang bagus, tapi saya berpengalaman. Saya tahu seberapa cepat semuanya bisa berubah, ujar Flick seperti dilansir ESPN. Bermimpi itu boleh dan kami akan bekerja sangat keras dan tetap fokus. Meraih gelar juara itu mimpi yang besar buat kami. Kami sudah punya yang pertama, Piala Super Spanyol, tapi klub masih punya banyak ruang untuk lebih banyak trofi, katanya. Dengan lolosnya Barcelona, El Clasico akan tersaji di final Copa del Rey. Final Copa del Rey antara Barcelona dan Real Madrid musim ini akan digelar di Estadio La Cartuja, Sevilla pada 26 April.